Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Satria Vidya Ariandi. Yang kedua, Putri Nada Syifa. Yang ketiga, Anastasia Prameswari. Yang keempat, Jenny Putri Viola. Dan yang kelima, Amanda Aprilia Putri. Kelompok kami akan menyajikan materi tentang peran sistem informasi dalam membantu perusahaan menghadapi tekanan persaingan. Materi pertama dibacakan oleh Putri Nada Syifa. Kepada Putri disilahkan. Peran sistem informasi dalam membantu perusahaan menghadapi tekanan persaingan. Sistem informasi dan teknologi informasi memberikan 4 peran utama di dalam organisasi bisnis atau perusahaan, yaitu untuk meningkatkan 1. Efisiensi, artinya menggantikan peran manusia dengan teknologi informasi sehingga memudahkan pekerjaan dan mempercepat pekerjaan. 2. Sistem informasi ini digunakan oleh pimpinan untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif berdasarkan informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, mudah, murah, dan handal. 3. Untuk memudahkan komunikasi dan mempercepat pengambilan suatu keputusan, dapat digunakan email atau telekonferensi. Terima kasih kepada Putri. Selanjutnya dibacakan oleh Anastasia. Kepada Anastasia disilahkan. 4. Kompetitif, artinya digunakan untuk meningkatkan daya saing perusahaan di dalam era persaingan yang semakin ketat ini. Contoh pemanfaatan teknologi informasi dalam perusahaan. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerjanya. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi tentu akan berdampak pada perubahan kebiasaan kerja. Contoh penggunaan intranet untuk helpdesk technical support yang memanfaatkan teknologi local area network akan meminimalkan penggunaan kertas kerja pada operasional bisnis perusahaan. Terima kasih kepada Anastasia. Selanjutnya dibacakan oleh Jenny Putri Viola. Kepada Jenny disilahkan. 5 strategi kompetensi dasar dalam bersaing, yakni 1. Strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership strategi, menjadi produsen rendah biaya dalam menghasilkan barang dan jasa atau membantu menurunkan biaya bagi pemasok dan pelanggan, sehingga pesaing memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. 2. Strategi diferensiasi atau differentiation strategy, mengembangkan cara-cara untuk membedakan produk dan layanan dari para pesaing, atau mengurangi keunggulan diferensiasi dari pesaing. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk fokus pada produk atau jasa untuk memberikan keuntungan dalam segmen pasar yang unik atau niche market. Yang ketiga, strategi inovasi atau innovation strategy, menemukan cara baru dalam melakukan bisnis. Strategi ini dapat melibatkan pengembangan produk atau jasa yang unik, guna memasuki pasar yang unik atau niche market. Hal ini juga dapat melibatkan perubahan radikal dalam proses bisnis untuk memproduksi atau mendistribusikan produk dan layanan dari mayoritas jenis dan cara yang ada. Terima kasih kepada Jenny. Selanjutnya dibacakan oleh Amanda Aprilia Putri. Kepada Amanda disilahkan. Yang keempat, strategi pertumbuhan atau growth strategy. Secara signifikan memperluas kapasitas perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, ekspansi ke pasar global, diversifikasi ke produk dan jasa baru, atau mengintegrasikan ke dalam produk dan jasa terkait. Yang kelima, strategi aliansi, yaitu membentuk hubungan bisnis baru atau aliansi dengan pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan perusahaan lain. Hubungan ini bisa berupa merger, akuisisi, usaha patungan, pembentukan atau perusahaan virtual, atau pemasaran lainnya, manufaktur, dan
perjanjian distribusi antar pelaku usaha dengan mitra dagang. Terima kasih kepada Ananda. Materi terakhir dibacakan oleh saya sendiri. Investasi di dalam teknologi informasi dapat mendukung perusahaan dalam bersaing. Berikut adalah gambaran peran teknologi informasi dan contoh penerapannya. Yang pertama, penerapan teknologi informasi akan meminimalkan biaya bisnis proses, baik dalam hubungannya dengan konsumen maupun supplier. Yang kedua, meningkatkan servis atau layanan yang diberikan kepada pelanggan. Pemanfaatan teknologi informasi meminimalkan pesaing. Inovasi produk baru yang melibatkan teknologi informasi sebagai komponennya. Menciptakan pasar yang baru. Meningkatkan kualitas dan efisiensi serta mempersingkat waktu layanan langganan. Yang ketiga, menggunakan IT untuk mengembangkan bisnis atau business development. Mengatur bisnis secara regional dan global. Yang terakhir, membangun sistem informasi yang terhubung dengan internet dan extranet untuk support hubungan bisnis dengan konsumer atau supplier. Itulah materi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.